Semangat pagi, perkenalkan nama saya Aditya Aurelius Leisubun dari kelas manajemen B dengan NIM 1861. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang e-commerce. Sebuah solusi manajemen rantai pasok yang berbasis web merupakan inti dari keseluruhan bisnis secara digital. Sebuah e-commerce supply chain management yang efektif dapat menghemat biaya hingga jutaan dolar bagi perusahaan. E-commerce supply chain management merupakan kombinasi optimal antara teknologi dan proses bisnis yang mengoptimalkan distribusi barang, jasa dan informasi dari pemasok kepada konsumen secara terorganisir dan efisien. Dalam situasi ekonomi digital, konsep tradisional supply chain management tidak lagi relevan digunakan. E-commerce supply chain management berkonsentrasi pada globalisasi dan saranan manajemen informasi, yang mengintegrasikan pengadaan, operasional dan logistik dari bahan baku untuk memuaskan konsumen. Dengan implementasi dan penerimaan skala luas oleh e-bisnis, metode tradisional tadi berkembang untuk meningkatkan profitabilitas dan pemenuhan. E-commerce supply chain management dapat menggunakan konsep e-bisnis dan teknologi berbasis web untuk mengelola persediaan dan informasi dalam organisasi perusahaan. Konsep e-bisnis. E-bisnis atau electronic business dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan dengan proses pertukaran barang dan/atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi, dan salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis, melingkupi sistem pengembangan produk dan pengembangan usaha. Pada masa sekarang, hal ini dilakukan sebagian besar melalui teknologi berbasis web memanfaatkan jasa internet. E-bisnis bisa terjadi dalam berbagai bentuk tahapan tergantung dari tingkat pemanfaatan jaringan komputer dan internet. Dengan kata lain, seberapa digital perusahaan tersebut. Kita dapat melihat dua sisi ekstrim. Sisi pertama adalah perusahaan tradisional. Sisi kedua adalah perusahaan e-bisnis murni di mana segalanya berbentuk elektronis, dari produk atau jasa yang ditawarkan, prosesnya sampai dengan pengirimannya. E-bisnis bukan hanya pemasaran, pembelian dan penjualan melalui internet, tetapi juga meningkatkan kinerja bisnis melalui konektivitas untuk meningkatkan pelayanan dan mengurangi biaya, serta membuka jalur baru dan mentransformasi persaingan baru. Dengan e-bisnis kita dapat menghilangkan perbedaan waktu global dan wilayah geografis serta hemat. Selain itu, peningkatan kinerja perusahaan dapat lebih baik. Supply Chain Management, SCM. Supply chain management merupakan pengembangan lebih lanjut dari manajemen distribusi produk untuk memenuhi permintaan konsumen. Konsep ini menekankan pada pola terpadu yang menyangkut proses aliran produk dari supplier, manufaktur, retailer hingga kepada konsumen. Dari sini aktivitas antara supplier hingga konsumen akhir adalah dalam satu kesatuan tanpa sekat pembatas yang besar, sehingga mekanisme informasi antara berbagai elemen tersebut berlangsung secara transparan. Dalam supply chain ada beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama, yaitu 1. Suppliers, 2. Manufacturers, 3. Distribution, 4. Retail outlet, 5. Customers. Terdapat 3 macam komponen rantai supply, yaitu: pertama, rantai supply hulu atau upstream supply chain. Bagian upstream supply chain meliputi aktivitas dari supplier ke perusahaan. Kegiatan tersebut meliputi pembelian bahan baku dan segala hubungan antara supplier ke perusahaan itu sendiri. Di dalam upstream supply chain, aktivitas yang utama adalah pengadaan. Kedua, manajemen internal supply rantai, internal supply chain management. Bagian dari internal supply chain meliputi bagian ini mencakup semua proses yang digunakan oleh organisasi dalam mengubah input yang dikirim oleh supplier menjadi output, mulai dari waktu material tersebut masuk pada perusahaan sampai pada produk tersebut didistribusikan di luar perusahaan tersebut. Di dalam rantai supply internal, perhatian yang utama adalah manajemen produksi, pabrikasi, dan pengendalian persediaan. Ketiga, segmen rantai supply hilir, downstream supply chain segment. Downstream supply chain meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir, juga aktivitas dari perusahaan ke customer, meliputi kegiatan memperkenalkan dan memasarkan produk kepada customer. Di dalam downstream supply chain, perhatian diarahkan pada distribusi, pergudangan, transportasi, dan after sales service. Strategi supply chain management. Pertama, visibilitas dan kontrol. Tips yang pertama adalah meningkatkan visibilitas dan kontrol.
Prediksi permintaan yang nyaris akurat akan bisa dilihat dari penjualan pada periode sebelumnya, oleh sebab itu pengolahan data yang terpusat dan menyeluruh ini amat sangat diperlukan. Untungnya untuk visibilitas maupun kontrol tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan software dan juga perangkat lunak supply chain. Dengan menggunakan sistem ini Anda bisa memberikan informasi terkait tentang operasi bisnis Anda secara real-time di mana data ini sangat berfungsi untuk bisa memberikan kontrol yang lebih baik dan pembuatan keputusan yang cepat dan akurat. Kedua, membangun hubungan kemitraan. Strategi yang bisa Anda lakukan selanjutnya adalah membangun hubungan kemitraan yang kuat dengan supplier. Hubungan ini harus selalu dipertahankan dan juga diperkuat secara rutin, meski manfaat finansial dari hal ini tidak akan Anda dapatkan secara langsung. Kemitraan yang baik ini bisa dicapai dengan komunikasi yang bagus. Anda bisa membangun komunikasi dua arah antara Anda dengan mitra Anda. Hal ini bisa berdampak sangat baik pada kemudahan transaksi, meningkatkan performa masing-masing dan juga meminimalkan konflik yang terjadi. Ketiga, fokus ke pelanggan. Strategi supply chain management yang bisa dilakukan adalah dengan fokus ke pelanggan. Selain memenuhi permintaan yang bisa datang dari pelanggan, penting untuk mengelola dan juga membangun hubungan yang baik atau relasi yang baik saat dibutuhkan. Relasi ini sangat penting untuk menjaga hubungan jangka panjang ke depannya. Dengan menggunakan perangkat lunak yang tepat mampu meningkatkan retensi dan juga memudahkan akuisisi pelanggan dan juga meningkatkan transaksi. Proses ini sangat bergantung pada personalisasi maupun kecepatan respons pelanggan. Personalisasi ini akan membuat pelayanan pelanggan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Personalisasi juga akan bisa mengolah pola dan pembelian pelanggan untuk bisa memaksimalkan penjualan. Keempat, perencanaan berdasarkan permintaan. Strategi supply chain management yang bisa Anda lakukan adalah membuat perencanaan permintaan. Prinsip dari SCM ini adalah bukan mengelola permintaan, namun juga harus ada penentuan target dan juga strategi supaya perencanaan bisa mudah terrealisasi. Anda bisa menyusun deadline, tujuan dan lainnya secara objektif. Perencanaan pemenuhan permintaan bisa dimulai dari menilik daya penjualan di periode sebelumnya. Anda bisa merancang tugas yang harus Anda lakukan, setelah itu baru bisa menentukan inventaris yang dibutuhkan terutama barang dengan lead time yang tinggi. Kelima, review berkala. Hal yang bisa Anda lakukan yang terakhir adalah Anda bisa melakukan review prosedur dan juga kebijakan yang telah ditetapkan secara berkala. Tujuannya adalah untuk bisa memastikan keduanya tetap relevan. Selain itu juga untuk memastikan jika keduanya masih bisa berfungsi dengan baik. Aktivitas ini bisa memuluskan operasi bisnis Anda sekaligus bisa memitigasi risiko pencurian, kecurangan dan sebagainya. Customer Relationship Management memiliki pengertian dasar, yakni suatu manajemen hubungan pelanggan atau merupakan suatu strategi pemasaran yang saat ini sangat banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen mereka tetap membeli produk atau memakai jasa mereka, dalam artian umum yakni adalah suatu proses dari beberapa tahapan yang terdiri dari identifikasi, akuisisi, retensi dan pengembangan customer yang memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan dengan cara memfokuskan strateginya yaitu dengan cara menjaga hubungan dengan customer secara efektif dan efisien sehingga hubungan tersebut menjadi hubungan seumur hidup yang menguntungkan. Perbedaan dari CRM dan SCM. Pertama, SCM adalah memastikan bahwa bahan baku yang dibutuhkan oleh pelanggan telah terpenuhi, sementara CRM adalah berinteraksi dengan pelanggan untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan dan layanan yang mereka butuhkan. Kedua, ditinjau dari waktu pelaksanaannya, proses SCM dilakukan sebelum produk dilempar ke pasar, sedangkan CRM sesudah produk dilempar di pasar. Ketiga, SCM menangani dan memiliki relasi dengan vendor atau supplier sementara CRM fokus menangani pelanggan dan pelayanan pada mereka. Semangat pagi, perkenalkan nama